Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Silsilah dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan kembali lagi mengisahkan kisah-kisah perjalanan spiritual orang-orang pilihan Allah. Sebelum kita menyimak kisahnya, untuk teman-teman yang menyimak tayangan ini, dan belum subscribe, silahkan bisa subscribe terlebih dahulu agar channel WBC Studio ini lebih berkembang lagi, dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di WBC Studio. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat ganda oleh Allah. Perjalanan hidup Kiai Haji Maimun Zubair, Mbah Mun. Nama lengkap, Kiai Haji Maimun Zubair. Dikenal, Mbah Mun. Lahir, Rembang, Jawa Tengah, tanggal 28 Oktober tahun 1928. Wafat, Mekah, Arab Saudi, tanggal 6 Agustus tahun 2019. Anak, Kiai Haji Abdullah Ubab, Kiai Haji Gus Najih, Kiai Haji Majid Kamil, Gus Abdul Ghafur, Gus Abdul Rauf, Gus Muhammad Wafi, Gus Yasin, Gus Idror, Sobihah, Rodiyah. Pimpinan Pondok Pesantren. Organisasi, Nahdlatul Ulama. Profil dan biografi Kiai Haji Maimun Zubair, Mbah Mun. Beliau lahir dengan nama lengkap Maimun Zubair atau kemudian dikenal dengan nama Mbah Mun. Ia dilahirkan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 di Rembang, Jawa Tengah. Ayah Kiai Haji Maimun Zubair bernama Kiai Haji Zubair Dahlan dan ibunya bernama Nyai Mahmudah. Ia lahir dari keluarga yang memiliki latar belakang agama Islam yang kuat. Ayahnya merupakan seorang ulama yang pernah berguru dengan Syekh Said Al-Yamani dan Syekh Hasan Al-Yamani Al-Maki. Riwayat pendidikan Kiai Haji Maimun Zubair, Mbah Mun. Sejak usia kecil, ia dibimbing oleh orang tuanya dengan ilmu agama yang kuat. Ia belajar agama dari ayahnya dan juga dari para ulama di Serang, Banten. Dalam riwayat pendidikan Kiai Haji Maimun Zubair diketahui bahwa ia pada tahun 1945, beliau menimba ilmu ke pesantren Lirboyo yang berada di Kediri, Jawa Timur hingga tahun 1949. Setelah itu, ia kemudian kembali ke kampungnya, mengamalkan ilmu yang ia peroleh di pesantren ke masyarakat. Kemudian pada tahun 1950, ia berangkat ke Mekah untuk belajar dengan ulama di Mekah. Salah satunya adalah Sayyid Alawi Al-Maliki, Syekh Al-Elmam Hasan Al-Masyad, Sayyid Amin Al-Qutbi, Syekh Yasin Isa Al-Fadani, Syekh Abdul Qadir Al-Mandali. Di sana ia belajar selama 2 tahun. Ia kemudian kembali ke Indonesia dan pergi belajar ke beberapa ulama di Tanah Jawa. Gurunya adalah Kiai Baidowi, Kiai Masum Lasem, Kiai Bisri Mustafa, Rembang Kiai Wahab Casbullah, Kiai Muslim Meranggen, Demak Kiai Abdullah Abbas Buntet Cirebon, Syekh Abu Ifadol Senori Tuban, dan beberapa kiai lain. Selama belajar ia juga menyusun kitab-kitab yang kemudian dijadikan rujukan untuk para santri seperti kitab Al-Ulama Al-Mujadidun. Setelah lama belajar di Mekah dan di wilayah lain di Jawa, ia kemudian kembali ke Sarang. Mendirikan Pondok Pesantren Al-Anwar. Pada tahun 1965, beliau kemudian mendirikan pesantren Al-Anwar. Pesantren inilah kemudian menjadi destinasi para santri yang belajar kitab kuning dan turats. Karena ilmunya yang banyak, masyarakat kemudian mengenal Kiai Haji Maimun Zubair sebagai ulama karismatik. Selain dikenal sebagai ulama yang aktif dalam mengajarkan ilmu agama ke masyarakat, Kiai Haji Maimun Zubair juga dikenal aktif dalam dunia politik serta organisasi. Kiai Haji Maimun Zubair juga dikenal aktif dalam organisasi Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dalam biografi Kiai Haji Maimun Zubair, Mbah Mun, diketahui bahwa ia pernah menjabat sebagai Ketua Syuriah NU Provinsi Jawa Tengah dari tahun 1985 hingga 1990. Beliau juga pernah menjadi Ketua Jamiyah Tarikah NU. Selain itu ia juga aktif dalam organisasi partai seperti menjadi Ketua MPP Partai Persatuan Pembangunan dari tahun 1995 hingga 1999, dan kemudian menjadi Ketua Majelis Syariah PPP sejak 2004. Dalam biografi Kiai Haji Maimun Zubair, Mbah Mun, diketahui bahwa ia menikah dengan Nyai Haj Fatimah yang merupakan anak dari Kiai Haji Baidowi Lasem.
Istrinya Haj Fatimah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober tahun 2011. Dari pernikahannya ini, ia dikaruniai 7 orang anak. Namun 4 diantaranya meninggal ketika masih kecil, sedangkan 3 orang anaknya yang lain diketahui bernama Kiai Haji Abdullah Ubab, Kiai Haji Muhammad Najih dan Neng Sobihah. Kiai Haji Maimun Zubair, Mbah Mun, juga diketahui menikah dengan wanita bernama Nyai Mastiah, anak dari Kiai Haji Idris asal Cepu. Dari pernikahannya ini, ia dikaruniai 8 orang anak, yakni Kiai Haji Majid Kamil, Gus Gofur Gus Rauf, Gus Wafi, Gus Yasin, Neng Sobihah meninggal, serta Neng Rodiah. Ia juga diketahui menikah dengan seorang wanita bernama Nyai Maryam. Sosok Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mun sangat dihormati oleh masyarakat. Pendidikan ilmu agama yang didapat olehnya bukanlah dari pendidikan formal namun kebanyakan melalui non-formal seperti pesantren dan belajar langsung daripada ulama. Kumpulan Karomah Kiai Haji Maimun Zubair. Kiai Haji Maimun Zubair telah menghadap ke hadirat Allah pada hari Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2019. Namun, duka cita dan kenangan-kenangan tentang sosok beliau banyak dikupas oleh berbagai media yang bersumber dari santri-santri beliau ataupun pengagum dan pengikut beliau. Mereka menyaksikan secara langsung karomah yang dimiliki oleh beliau, tetapi baru diceritakan setelah beliau wafat. Sebab, mungkin saja mereka segan dan tazim apabila menceritakan sesuatu yang berkenaan dengan diri beliau sewaktu beliau masih hidup. Atau barangkali ini adalah kuasa Allah yang ditunjukkan kepada hamba-hambanya terhadap hamba pilihannya. Ada beberapa karomah beliau yang pernah disaksikan oleh orang-orang yang pernah mengikuti atau dekat dengan beliau. Di antaranya sebagaimana diceritakan oleh Kiai Haji Fatlolan Musyafa, pengasuh Ponpes Fatlun Fatlan, Jawa Tengah. Kiai Fatlolan menyaksikan langsung 3 karomah yang pernah muncul saat mengantar Mbah Maimun ziarah ke makam Imam Syazili di Mesir. 1. Mbah Mun bisa melipat waktu. Saat Kiai Fatlolan masih kuliah di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, Kiai Fatlolan diminta tolong oleh Mbah Mun untuk mengantarkan ziarah ke makam Imam Syazili. Akan tetapi, saat itu Kiai Fatlolan agak bingung karena waktu yang dimiliki Mbah Mun sangat mepet terbatas padahal perjalanan menuju makam tersebut sangat jauh bahkan harus menginap. Dengan keyakinan dan ketaziman kepada beliau, Kiai Fatlolan tetap mengiyakan permintaan beliau. Kiai Fatlolan menyewa mobil dan sopir untuk mengantar beliau dan istrinya. Singkat cerita, perjalanan darat yang jaraknya 400 km dengan medan jalan yang sulit dan biasanya ditempuh selama 7-9 jam, waktu itu hanya ditempuh selama 2,5 jam. Padahal saat perjalanan, beberapa kali mobil yang ditumpangi Kiai Fatlolan, beliau, dan istrinya beberapa kali berhenti untuk istirahat, makan dan salat di beberapa tempat yang dilaluinya. Subhanallah. 2. Mbah Mun menyembuhkan penyakit dengan air putih. Masih menurut Kiai Fatlolan, ketika mengantar Mbah Mun dan istrinya ke makam Imam Syazili, mereka mampir di sebuah musola untuk salat jamak takdim. Seusai salat, mereka mampir makan di warung makan sebelah musola. Saat menunggu pesanan makanan, si ibu pemilik warung tiba-tiba membawa sebotol aqua seraya meminta Mbah Mun untuk mendoakan air tersebut. "Wahai Syekh, doakan suami saya, ia sedang sakit," pinta si ibu. Setelah air itu didoakan, Mbah Mun bertanya, "Di mana suamimu?" Kemudian si ibu mengantar Mbah Mun ke tempat suaminya lalu didoakan dan diolesi oleh Mbah Mun dengan air tersebut. Tak berapa lama kemudian suami si ibu berangsur-angsur pulih. Usai makan, Kiai Fatlolan, sopir, beliau dan istri pamit pulang, namun si ibu pemilik warung menolak dibayar. Si ibu merasa berterima kasih suaminya sudah didoakan oleh Mbah Mun, namun Mbah Mun tetap membayar semua pesanan makanannya. Mbah Mun benar-benar ikhlas menolong orang Mesir yang tidak dikenalinya itu. Subhanallah. 3. Restoran Mesir terbakar setelah menipu Mbah Mun. Kiai Fatlolan juga menceritakan, saat ia dalam perjalanan mengantar Mbah Mun dan istrinya menuju makam Imam Syazili, Mbah Mun minta untuk mampir dulu di sebuah restoran yang bergandengan dengan hotel. Malam itu, Mbah Mun, istrinya, Kiai Fatlolan dan sopir memesan makanan seafood. Setelah makan, Mbah Mun memberi uang 300 pound Mesir kepada Kiai Fatlolan. Uang sebanyak itu, harusnya sudah cukup untuk membayar makan mereka berempat,
akan tetapi si kasir bilang totalnya 750 pound Mesir. Langsung saja, Kiai Fatlolan mengeluarkan uang dari dompetnya untuk menambal kekurangannya. Tanpa diduga Mbah Mun mengetahui kejadian itu seraya bertanya, "Mas Fatlolan kok nambah banyak?" Tanya beliau. "Kiai Fatlolan, tidak nambah Mbah Yai. Lo saya lihat nambah kok," kata beliau. Karena orang Arab Mesir biasa ngitung uang diangkat di depan mata dia, maka kelihatan dari jauh jumlah tambahannya lebih banyak. Ringkas cerita, beliau mendesak pertanyaan. "Berapa itu tadi Mas?" tanya. Kiai Fatlolan menjawab, 750 pound Mbah Yai. Saking tidak ritlanya harga yang terlalu mahal, terucap kata-kata beliau, "Laisa mina, bukan golongan kita." Masya Allah, saat mereka berempat keluar dari restoran tersebut, tidak berapa lama kemudian restoran itu terbakar bersama hotelnya, tidak bisa dipadamkan. Sang sopir menelepon Kiai Fatlolan, "Masya Allah, kalumu Syekh Maimun khotir, kalamuhu dua, omongannya Syekh Maimun bahaya, omongannya itu doa. Al-Funduk Al-Azi Nakul Fi Mahruk Lem Yakfihi, hotel yang kita buat makan tadi terbakar tidak bisa dipadamkan." 4. Mbah Mun mengetahui masa depan orang lain. Dulu saat Kiai Awani menjadi pengurus Ponpes Al-Anwar tempo dulu, beliau ingin mengundang Kiai Haji Bisri Mustafa Ayah Gusmus untuk menyampaikan mauizah ceramah pada acara maulid dan harlah Ponpes Al-Anwar seperti biasanya. Namun, saat Syekhina Maimun Zubair mengetahui bahwa panitia maulid ingin mengundang Kiai Haji Bisri Mustafa, beliau langsung memanggil Kiai Awani yang menjadi panitia kala itu. "Ojo Kiai Bisri, liane wae, jangan undang Kiai Bisri, lainnya saja," perintah Syekhina. Kiai Awani muda pun bingung ingin mengundang Kiai siapa, padahal biasanya yang mengisi mauizah adalah Kiai Bisri Mustafa. Tak pikir panjang beliau pun berinisiatif untuk mengundang Kiai Syaroni Ahmad di Kudus. Beberapa hari sebelum acara Maulid Nabi diselenggarakan, terdengar kabar meninggalnya Kiai Bisri Mustafa. Kiai Awani yang kala itu menjadi panitia pun kaget mendengar berita tersebut. Beliau menjadi tahu sir hikmah, mengapa Syekhina Maimun Zubair mengutus beliau untuk mengundang Kiai lain. Ternyata Syekhina Maimun Zubair sudah tahu kasyaf kalau Kiai Bisri Mustafa akan wafat sebelum acara diselenggarakan. 5. Mbah Mun sudah mengetahui tanggal wafatnya. Ulama sepuh yang juga mustasyar pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Maimun Zubair berpulang di Makkah, Selasa dini hari. Ungkapan bela sungkawa mengalir deras dari para tokoh, mulai dari presiden, pejabat, kiai, hingga masyarakat secara umum. Umumnya mereka menyimpan kesan dan kenangan tersendiri terhadap sosok kiai karismatik yang berusia 91 tahun ini. Terlebih orang-orang yang pernah berjumpa langsung dengan Mbah Mun, seperti cerita dari Sodikun, calon jamaah haji Calhaj asal Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah. Sodikun berkisah, pertemuannya dengan pengasuh pesantren Al-Anwar, Karangmangu, Sarang Rembang tersebut bermula ketika ia diberi kabar kakaknya, Ahmad Dimyati yang juga alumni pesantren Al-Anwar bahwa Kiai Maimun sekarang sedang melaksanakan ibadah haji. Sodikun diminta untuk sowan meminta berkah ke hotel di mana beliau menginap. Atas saran kakaknya ini, Sodikun berencana sowan kepada Kiai Maimun bersama Gus Alwi bin Kiai Haji Musli asal Duwok, Tegalrejo, Magelang. Sedianya, mereka akan sowan selepas salat Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2019. Namun, karena lalu lintas yang padat, Gus Alwi tidak bisa sampai ke maktab Kiai Maimun. Sodikun pun akhirnya sowan sendirian. Merasa belum mendapatkan kesempatan, Gus Alwi hanya meminta tolong kepada Sodikun untuk menanyakan sampai kapan Mbah Mun tinggal di Makkah. Maksud Gus Alwi, lain waktu sebelum Mbah Mun meninggalkan Makkah, ia akan sowan di penginapan ayah dari Wakil Gubernur Jawa Tengah tersebut. Setelah sampai di hotel, Sodikun sudah mendapati beberapa tamu juga sedang sowan. Masing-masing mempunyai kesempatan untuk berbincang kepada Kiai Maimun. Tiba giliran Sodikun, ia mencoba menyampaikan pesan Gus Alwi untuk menanyakan sampai kapan Kiai Maimun akan tinggal di Makkah. "Ngapunten, Mbah, mangke wonten meriki dugi kapan enjih?" "Maaf, Mbah, tinggal di sini akan sampai kapan ya?" Mbah Maimun dengan tegas menjawab, "Tekan tanggal 5 sampai tanggal 5. Sodikun cukup janggal atas jawaban Kiai Maimun Zubair ini. Ia berpikir,
Bagaimana mungkin beliau tinggal di Makkah sampai tanggal 5 sedangkan ritual ibadah haji apabila dihitung menurut kalender Hijriah maupun Masehi yang hanya selisih sehari akan selesai pada tanggal belasan. Sodikun hanya husnudon bahwa yang dimaksud Mbah Mun dengan tinggal di sini sampai tanggal 5 adalah tinggal di dalam hotel yang beliau tempati saat ini, bukan tinggal di Makkah. Menjelang subuh, hujan mengguyur kota Makkah. Sodikun yang berangkat ke Masjidil Haram pun basah kuyup. Baginya cuaca kali ini aneh karena terjadi pada musim panas. Saya sempat bertanya-tanya dalam hati, ada apa ini? Tuturnya. Hingga akhirnya, beberapa saat kemudian hati Sodikun tersentak oleh kabar wafatnya Mbah Mun. Di kepalanya kembali terngiang dawuh Mbah Mun saat di hotel, dan baru sadar bahwa pemahaman Sodikun meleset. Pada tanggal 5 Zulhijjah 1440 Hijriah atau tanggal 6 Agustus tahun 2019, Mbah Mun memang bukan hanya meninggalkan hotel, tapi juga Makkah, bahkan dunia dengan segenap hiruk-pikuknya ini. Allahu a'lam. Semoga kisah di atas bisa diambil hikmahnya dan juga bisa diambil pelajaran oleh teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.